Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin, terima kasih. Latar, Studio Mata Najwa, suasana tegang namun tetap profesional. Najwa duduk dengan postur tegap, sementara Prabowo bersandar dengan tenang, sesekali tersenyum. Perdebatan berlangsung dengan ritme cepat, penuh argumen tajam, dan sedikit humor untuk mencairkan suasana. Najwa Shihab, NS. Pak Prabowo, Anda kini memegang posisi kunci dalam pemerintahan. Banyak harapan, tapi juga banyak kritik. Salah satu kritik terbesar adalah terkait kebebasan berpendapat. Banyak yang merasa pemerintah saat ini terlalu sensitif terhadap kritik. Bagaimana tanggapan Anda? Prabowo Subianto, PS. Najwa, saya rasa kritik itu penting. Saya sendiri sudah jadi sasaran kritik selama puluhan tahun. Dulu saya dibilang terlalu keras, sekarang dibilang terlalu lembut. Jadi, kalau dibilang pemerintah tidak menerima kritik, saya kira itu tidak adil. Kami mendengar, kami memperbaiki. Tapi kritik harus berbasis fakta, jangan fitnah. NS. Tapi ada kasus-kasus di mana orang diproses hukum hanya karena mengkritik pejabat. Itu bagaimana, Pak? PS. Kita harus bedakan antara kritik dan pencemaran nama baik. Kritik itu kalau ada data, ada argumen. Tapi kalau ada orang teriak-teriak, pemerintah gagal total, tanpa bukti, ya tentu harus ada tanggung jawab. NS. Jadi menurut Bapak, kalau ada yang bilang pemerintah gagal, itu bisa dianggap fitnah. PS. Tergantung konteksnya. Kalau cuma asal bicara, tanpa bukti, tentu itu bukan kritik yang sehat. Kita ingin kritik yang membangun, bukan yang menghancurkan. NS. Baik, kita bicara soal ekonomi. Banyak yang mengatakan pertumbuhan ekonomi kita masih belum cukup cepat. Janji Bapak soal kemandirian ekonomi, swasembada pangan, apa benar-benar realistis? PS. Najwa, kalau kita mau maju, kita harus punya visi. Kita tidak bisa terus-terusan bergantung pada impor. Saya sudah keliling Indonesia, saya lihat sendiri potensi kita. Kita punya lahan luas, punya tenaga kerja, punya teknologi. Apa kurangnya? Kita harus berani. NS. Tapi realitanya, kita masih impor banyak bahan pokok. Kenapa itu terjadi? PS. Karena sistem lama yang belum bisa kita ubah dalam semalam. Dulu bertahun-tahun kita dimanjakan impor. Mengubah mentalitas ini butuh waktu. Tapi lihat hasilnya, produksi pangan kita naik, investasi di sektor pertanian bertambah. NS. Tapi harga-harga masih tinggi, Pak. Rakyat masih merasakan beban. PS. Itu karena rantai distribusi yang panjang. Kita sedang benahi. Saya jamin, kalau kita terus bekerja keras, hasilnya akan kelihatan. Jangan pesimis. NS. Bukan pesimis, Pak. Ini soal realitas di lapangan. Kalau Bapak bilang optimis, kapan kira-kira rakyat bisa melihat harga-harga stabil? PS. Najwa, kalau saya kasih angka spesifik, nanti kalau tidak tercapai saya dibilang bohong. Yang pasti, kami bekerja keras. Saya ingin hasil yang nyata, bukan janji kosong. NS. Baik, kita beralih ke pertahanan. Bapak Menteri Pertahanan, banyak yang mengkritik pembelian alat utama sistem persenjataan alutsista yang dianggap terlalu mahal. Kenapa kita tidak fokus ke produksi dalam negeri? PS. Najwa, membangun industri pertahanan itu butuh waktu. Kita tidak bisa langsung mandiri begitu saja. Tapi lihat, kita sudah mulai produksi kapal, pesawat, senjata. Ini proses. Kita harus punya kombinasi antara produksi dalam negeri dan pembelian dari luar. NS. Tapi kenapa masih lebih banyak impor? PS. Karena kita harus realistis. Kita butuh pertahanan yang kuat sekarang, bukan 20 tahun lagi. Kalau kita menunggu produksi sendiri tanpa beli dari luar, nanti kita lemah. Tapi di saat yang sama, kita bangun industri pertahanan kita pelan-pelan. NS. Tapi ada juga yang bilang ada permainan dalam pengadaan alutsista. Ada kepentingan bisnis, ada markup harga. PS. Tersenyum Najwa, ini lagi. Kalau ada bukti, silakan tunjukkan. Jangan hanya asumsi. Saya sendiri ingin transparansi. Saya sudah bilang ke semua jajaran, kalau ada yang main-main, tangkap. NS. Jadi Bapak menjamin tidak ada korupsi dalam pengadaan alutsista.
PS. Saya tidak bilang tidak ada celah. Tapi saya pastikan, kami awasi ketat. Kalau ada yang ketahuan, hukum harus ditegakkan. NS. Baik, kita ke politik. Pak Prabowo dulu dikenal sebagai oposisi, sekarang menjadi bagian dari pemerintahan. Banyak yang kecewa, mereka merasa Bapak mengkhianati semangat perubahan. Apa jawaban Bapak? PS. Saya tidak mengkhianati siapapun. Saya masuk pemerintahan karena saya ingin bekerja untuk rakyat. Politik itu bukan soal gengsi, tapi soal hasil. Kalau saya tetap oposisi tapi rakyat tidak mendapat manfaat, untuk apa? NS. Tapi dulu Bapak sangat keras mengkritik pemerintahan ini. Sekarang justru bergabung. PS. Dulu saya mengkritik karena saya ingin perbaikan. Sekarang saya ada di dalam untuk memastikan perbaikan itu terjadi. Politik itu bukan hitam putih, Najwa. Ini soal bagaimana kita bisa berkontribusi. NS. Jadi menurut Bapak, tidak ada yang berubah dari prinsip Bapak. PS. Prinsip saya tetap, Indonesia harus kuat, mandiri, dan sejahtera. Caranya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. NS. Pak Prabowo, kita sudah bicara panjang lebar. Terakhir, apa pesan Bapak untuk rakyat yang masih skeptis terhadap kepemimpinan Bapak? PS. Saya paham kalau ada yang skeptis. Tapi saya hanya minta satu hal, lihat kerja kami. Jangan terjebak narasi. Nilailah dari hasil. Saya siap dikritik, tapi mari kita bangun bangsa ini bersama. NS. Terima kasih, Pak Prabowo, untuk perbincangan yang sangat menarik ini. PS. Terima kasih, Najwa. Seperti biasa, pertanyaannya tajam sekali. Debat berakhir dengan saling senyum dan jabat tangan. Kesimpulan, politik itu dinamis, dan jawaban terbaik tetap ada di tangan rakyat. Lanjutan debat Prabowo Subianto vs. Najwa Shihab. Suasana semakin intens, tetapi tetap dalam koridor profesional. Najwa semakin menekan dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, sementara Prabowo tetap mempertahankan ketenangannya dengan sesekali menyelipkan humor untuk meredakan tensi. NS. Pak Prabowo, kita bicara soal demokrasi. Ada kekhawatiran bahwa demokrasi kita semakin mundur. Ada UU yang dinilai membungkam kebebasan sipil, ada kasus kriminalisasi aktivis, dan bahkan ada yang menyebut pemerintahan sekarang semakin otoriter. Apa tanggapan Bapak? PS. Najwa, saya pikir ini tuduhan yang terlalu berlebihan. Demokrasi kita masih berjalan, media masih bebas mengkritik, Anda sendiri masih bisa mewawancarai saya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam seperti ini. Kalau kita benar-benar otoriter, wawancara ini mungkin sudah tidak ada. NS. Tapi kebebasan tidak hanya diukur dari wawancara, Pak. Banyak yang takut berbicara karena ada ancaman hukum. Ada kasus jurnalis yang diperiksa, aktivis yang ditangkap. Itu fakta, bukan asumsi. PS. Saya setuju bahwa kita harus terus menjaga kebebasan sipil. Tapi kita juga harus ingat bahwa kebebasan bukan berarti bebas tanpa batas. Ada aturan hukum. Kalau ada yang melanggar hukum, ya harus diproses. Kita ingin demokrasi yang sehat, bukan anarki. NS. Tapi bukankah hukum seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas? PS. Itu memang masalah klasik, dan saya akui kita masih harus berbenah. Tapi jangan lupa, banyak juga kasus korupsi besar yang ditindak. Menteri ditangkap, pejabat dihukum. Ini bukti bahwa hukum tetap berjalan. NS. Baik, kita ke isu pertahanan lagi. Ada kritik bahwa Bapak terlalu fokus pada militerisasi. Anggaran pertahanan terus naik, sementara sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan tidak mendapat porsi yang cukup. Kenapa? PS. Najwa, keamanan adalah fondasi dari segalanya. Tanpa keamanan, ekonomi tidak jalan, pendidikan terganggu, kesehatan pun tidak bisa optimal. Kita tidak bisa membiarkan negara kita lemah. NS. Tapi rakyat butuh makan sebelum butuh senjata, Pak. PS. Benar, dan justru itu kita butuh pertahanan yang kuat. Kalau negara kita lemah, siapa yang jamin kedaulatan kita? Jangan sampai kita jadi bangsa yang mudah ditekan oleh negara lain. NS. Tapi bagaimana dengan keseimbangan? Ada laporan bahwa sebagian besar alutsista yang dibeli tidak efisien dan bahkan ada yang mangkrak. PS. Itu masalah manajemen yang sedang kita benahi. Saya ingin pengadaan alutsista lebih efektif, lebih strategis. Tidak asal beli, tapi benar-benar sesuai kebutuhan. NS.
Tapi ada juga yang bilang bahwa belanja alutsista ini lebih karena faktor politik, bukan kebutuhan pertahanan. PS. Najwa, kita harus realistis. Dunia ini penuh dengan dinamika geopolitik. Kita tidak bisa naif. Kalau kita lemah, kita mudah diintervensi. Jadi ini bukan hanya soal senjata, tapi soal posisi strategis kita di dunia. NS. Baik, kita bicara soal hubungan internasional. Sikap Bapak terhadap negara-negara besar bagaimana? PS. Saya ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Kita bekerja sama dengan semua negara, tapi tidak mau jadi boneka siapapun. Kita punya kepentingan nasional yang harus kita utamakan. NS. Ada yang bilang Indonesia terlalu mendekat ke satu kekuatan besar dan mengabaikan keseimbangan politik luar negeri. Apa benar? PS. Tidak benar. Kita tetap menjaga keseimbangan. Saya sendiri berkomunikasi dengan banyak pemimpin dunia. Kita tidak bisa hanya condong ke satu pihak, itu berbahaya. NS. Baik, kita kembali ke dalam negeri. Pak Prabowo, ada yang bilang Bapak sedang bersiap untuk maju lagi di pemilihan berikutnya. Apakah itu benar? PS. Tertawa Najwa, Anda ini selalu punya pertanyaan yang sulit. Saya sekarang fokus bekerja. Soal pemilu nanti, itu urusan rakyat. Kalau rakyat masih percaya, saya siap. Kalau tidak, saya terima dengan lapang dada. NS. Tapi Pak, Bapak pasti sudah punya strategi politik ke depan, kan? PS. Strategi saya adalah bekerja sebaik mungkin sekarang. Kalau saya berhasil membuktikan kinerja saya, itu sudah cukup. NS. Tapi politik itu soal membangun dukungan. Apakah Bapak sudah mulai menggalang kekuatan? PS. Najwa, saya tidak main politik seperti itu. Saya ingin politik yang bersih, yang berdasarkan kerja nyata. Kalau rakyat melihat saya layak, mereka yang akan menilai. NS. Baik, pertanyaan terakhir. Pak Prabowo, jika ada satu hal yang ingin Bapak ubah dari citra politik Bapak selama ini, apa itu? PS. Mungkin saya ingin orang melihat bahwa saya bukan sekadar seorang prajurit yang keras. Saya juga seorang pemimpin yang ingin melihat Indonesia maju. Saya ingin diingat sebagai seseorang yang bekerja untuk bangsa, bukan hanya sebagai sosok kontroversial. NS. Terima kasih, Pak Prabowo, atas perbincangan yang panjang dan penuh dinamika ini. PS. Terima kasih juga, Najwa. Semoga pertanyaan-pertanyaan Anda makin tajam, tapi tetap berimbang. Debat ditutup dengan jabat tangan. Najwa tersenyum tipis, sementara Prabowo tertawa kecil. Penonton di studio bertepuk tangan. Kesimpulannya, politik selalu penuh dinamika, dan jawaban terbaik tetap ada di tangan rakyat. Lanjutan debat Prabowo Subianto vs. Najwa Shihab. Suasana semakin intens, tetapi tetap profesional. Najwa semakin tajam dalam bertanya, sementara Prabowo mempertahankan ketenangannya dengan sesekali menyelipkan humor dan jawaban bernuansa diplomatis. NS. Pak Prabowo, mari kita bicara soal politik kekuasaan. Banyak yang menilai bahwa pemerintahan saat ini lebih mengutamakan stabilitas politik dibanding substansi kebijakan. Semua oposisi dirangkul, sehingga tidak ada lagi check and balance yang kuat. Apa Bapak setuju dengan pandangan ini? PS. Najwa, kita harus melihat realitas politik. Demokrasi bukan berarti harus selalu bertengkar. Kalau kita bisa bekerja sama demi kepentingan rakyat, kenapa tidak? Saya lebih memilih politik yang membangun daripada politik yang hanya mengkritik tanpa solusi. NS. Tapi justru kritik itu bagian penting dari demokrasi, Pak. Jika semua pihak dirangkul ke dalam pemerintahan, siapa yang akan mengawasi? PS. Saya tidak bilang kritik itu tidak penting. Justru kritik yang baik selalu kami dengarkan. Tapi ada perbedaan antara oposisi yang membangun dan oposisi yang hanya ingin mencari perhatian. Kita butuh solusi, bukan hanya retorika. NS. Tapi bukankah justru kekuatan oposisi yang kuat bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan? PS. Tentu, dan makanya kami tidak pernah menutup ruang kritik. Tapi stabilitas politik juga penting. Kalau terlalu banyak konflik, bagaimana kita bisa fokus membangun? NS. Pak, kita bicara soal ekonomi rakyat. Banyak kebijakan yang justru dinilai lebih menguntungkan elit dan korporasi besar. Contohnya kebijakan hilirisasi, yang katanya bagus untuk jangka panjang, tapi dalam jangka pendek justru menyulitkan rakyat kecil. Apa tanggapan Bapak? PS. Najwa,
Perubahan besar memang butuh pengorbanan. Kalau kita hanya berpikir jangka pendek, kita tidak akan pernah maju. Hilirisasi ini penting untuk masa depan Indonesia. Kita harus berani mengambil langkah yang sulit sekarang demi generasi mendatang. NS. Tapi sementara kita menunggu manfaat jangka panjang itu, bagaimana dengan rakyat yang sekarang kesulitan? PS. Kami sadar ada dampak jangka pendek, makanya pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif dan bantuan. Ini semua bagian dari transisi menuju ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. NS. Tapi faktanya, banyak yang merasa dampaknya lebih berat dari yang dijanjikan. Ada yang kehilangan pekerjaan, harga-harga naik, dan ketimpangan makin terasa. PS. Saya tidak menutup mata terhadap kesulitan rakyat. Tapi kita harus punya visi jangka panjang. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi bangsa yang hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Ini soal keberanian mengambil keputusan besar. NS. Baik, kita beralih ke isu hukum dan korupsi. Pak Prabowo, masih banyak kritik bahwa pemberantasan korupsi melemah. KPK dianggap tidak lagi sekuat dulu, dan banyak kasus besar yang mandek. Apa Bapak setuju bahwa pemberantasan korupsi kita melemah? PS. Saya setuju bahwa kita masih punya banyak pekerjaan rumah. Tapi saya tidak setuju kalau dibilang kita tidak serius. Banyak kasus korupsi besar yang sudah diproses, pejabat tinggi ditangkap, menteri pun ada yang dihukum. NS. Tapi ada juga kasus-kasus besar yang seolah tidak tersentuh. Misalnya, kasus-kasus yang melibatkan orang-orang dekat kekuasaan. PS. Najwa, hukum harus ditegakkan secara adil. Tidak boleh ada tebang pilih. Saya selalu mendukung penegakan hukum yang transparan dan tegas. Kalau ada bukti, siapapun harus diproses. Tidak peduli jabatannya. NS. Tapi rakyat melihat bahwa kepercayaan terhadap lembaga hukum semakin menurun. Ada yang merasa bahwa hukum masih lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. PS. Saya paham ada skeptisisme, tapi kita tidak bisa hanya berdiam diri. Reformasi hukum harus terus berjalan, dan saya akan pastikan kita menuju ke arah yang lebih baik. NS. Pak Prabowo, kita tahu Bapak punya pengalaman panjang di dunia militer, politik, dan pemerintahan. Tapi ada kritik bahwa gaya kepemimpinan Bapak masih terlalu keras, terlalu otoriter. Apakah Bapak merasa ini benar? PS. Najwa, saya ini seorang prajurit. Saya terbiasa dengan disiplin dan ketegasan. Tapi bukan berarti saya otoriter. Saya juga belajar bahwa kepemimpinan butuh keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan. NS. Tapi ada yang bilang bahwa di balik layar, Bapak masih memimpin dengan cara yang terlalu hierarkis. PS. Saya percaya pada kepemimpinan yang efektif. Kita tidak bisa selalu mengandalkan debat tanpa keputusan. Kalau terlalu banyak kompromi, kita tidak akan pernah maju. NS. Jadi menurut Bapak, pemimpin harus lebih tegas daripada demokratis. PS. Demokrasi tetap penting, tapi pemimpin harus berani mengambil keputusan. Kalau semua harus dirundingkan terus tanpa hasil, negara ini tidak akan pernah maju. NS. Pak Prabowo, mari kita bicara soal masa depan. Jika ada satu hal yang ingin Bapak ubah dalam sejarah politik Bapak, apa itu? PS. Saya tidak terlalu suka menyesali masa lalu. Tapi mungkin saya ingin lebih cepat belajar tentang politik sipil. Saya dulu terlalu lama di dunia militer, sehingga butuh waktu untuk memahami cara kerja politik secara lebih luas. NS. Terakhir, Pak, jika ini adalah kesempatan terakhir Bapak berbicara kepada rakyat Indonesia dalam posisi sebagai pejabat negara, apa pesan Bapak? PS. Saya hanya ingin mengatakan, saya telah memberikan yang terbaik yang saya bisa. Saya mungkin tidak sempurna, tapi saya selalu bekerja dengan niat baik untuk Indonesia. Saya hanya berharap rakyat bisa menilai saya dari kerja saya, bukan hanya dari persepsi atau stigma lama. NS. Terima kasih, Pak Prabowo, atas diskusi panjang ini. PS. Terima kasih, Najwa. Pertanyaannya selalu tajam, tapi saya senang bisa berdiskusi dengan Anda. Debat ditutup dengan jabat tangan. Najwa tetap dengan ekspresi kritisnya, sementara Prabowo tersenyum tipis. Penonton di studio bertepuk tangan, menyadari bahwa perdebatan ini adalah bagian dari perjalanan panjang politik Indonesia. Lanjutan debat Prabowo Subianto vs. Najwa Shihab. Suasana semakin dinamis, dengan Prabowo yang sesekali menunjukkan sisi emosionalnya, tetapi tetap menjaga wibawa.
Najwa terus menekan dengan pertanyaan yang semakin tajam, menggali lebih dalam ke isu-isu yang kontroversial. NS, Pak Prabowo, kita bicara soal politik dinasti. Banyak yang menilai bahwa demokrasi kita semakin dikendalikan oleh kelompok elit yang sama. Keluarga pejabat masuk ke pemerintahan, anak-anak pejabat jadi kepala daerah, dan lingkaran kekuasaan semakin kecil. Apakah ini bukan tanda bahwa demokrasi kita sedang mundur? PS, Najwa, saya paham kekhawatiran ini. Tapi kita juga harus objektif. Kalau seseorang punya kapasitas dan dipilih rakyat, apakah dia harus dilarang hanya karena keluarganya punya posisi politik? Demokrasi harus tetap terbuka untuk semua orang, termasuk mereka yang berasal dari keluarga politisi. NS. Tapi banyak yang beranggapan bahwa ada privilege, ada akses kekuasaan yang membuat mereka lebih mudah menang dibanding rakyat biasa. Bagaimana menjawab ini? PS. Saya setuju bahwa kesempatan harus adil bagi semua. Tapi kembali lagi, pada akhirnya rakyat yang memilih. Kalau rakyat tidak percaya, mereka tidak akan menang. Demokrasi tetap berjalan, bukan ditentukan oleh nama belakang seseorang. NS. Tapi kalau sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga calon dari keluarga elit lebih mudah menang, apakah itu tetap demokrasi yang sehat? PS. Najwa, yang harus kita pastikan adalah sistem yang transparan dan kompetitif. Jangan hanya melihat siapa yang terpilih, tapi lihat prosesnya. Kalau memang ada penyimpangan, yaitu yang harus kita perbaiki. NS. Pak Prabowo, mari kita bicara soal keamanan nasional. Ada laporan bahwa ancaman radikalisme dan separatisme masih tinggi, terutama di beberapa daerah konflik. Apa strategi Bapak dalam menangani ini tanpa melanggar hak asasi manusia? PS. Najwa, ini tantangan besar bagi kita semua. Kita harus tegas terhadap ancaman terhadap negara, tetapi pada saat yang sama, kita juga harus menjaga hak-hak rakyat. Saya percaya pendekatan terbaik adalah kombinasi antara penegakan hukum yang kuat dan pendekatan sosial yang inklusif. NS. Tapi faktanya, ada banyak laporan pelanggaran HAM di daerah konflik. Bagaimana Bapak memastikan bahwa penegakan hukum tidak berubah menjadi represi? PS. Saya tidak menoleransi pelanggaran HAM. Kalau ada aparat yang menyalahgunakan wewenang, mereka harus diproses. Tapi kita juga harus adil. Jangan sampai aparat yang sedang bertugas justru disudutkan tanpa melihat kondisi di lapangan. NS. Jadi menurut Bapak, saat ini pendekatan pemerintah dalam menangani konflik sudah tepat. PS. Saya tidak bilang sempurna, masih ada ruang untuk perbaikan. Tapi kita sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Kita harus mencari keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. NS. Pak Prabowo, ada satu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan rakyat. Apa yang sebenarnya masih ingin Bapak capai? Bapak sudah jadi Menhan, sudah berkali-kali maju di Pilpres, sudah berada di lingkaran kekuasaan. Apa ambisi terbesar Bapak sekarang? PS. Najwa, saya tidak melihat ini sebagai ambisi pribadi. Saya hanya ingin melihat Indonesia benar-benar menjadi negara yang kuat, mandiri, dan dihormati dunia. Kalau saya masih bisa berkontribusi, saya akan terus bekerja. NS. Jadi Bapak tidak berpikir untuk pensiun dari dunia politik. PS. Tertawa kalau saya pensiun, nanti siapa yang Najwa wawancarai dengan pertanyaan tajam ini? NS. Tersenyum tapi serius, Pak. Sampai kapan Bapak akan terus bertarung di dunia politik? PS. Selama rakyat masih percaya, saya akan terus mengabdi. Tapi kalau sudah waktunya mundur, saya juga siap. Saya ini prajurit, Najwa. Saya tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. NS. Terakhir, Pak, jika ini adalah kesempatan terakhir Bapak berbicara kepada rakyat Indonesia dalam debat terbuka seperti ini, apa pesan terakhir Bapak? PS. Saya ingin rakyat Indonesia tetap optimis. Jangan mudah terpecah belah, jangan mudah diadu domba. Kita ini bangsa besar, punya masa depan yang cerah. Saya sudah melihat banyak hal dalam hidup saya, dan saya yakin Indonesia bisa menjadi lebih baik. NS. Pak Prabowo, terima kasih atas perbincangan panjang ini. PS. Terima kasih, Najwa. Seperti biasa, Anda tidak pernah kehabisan pertanyaan sulit. Debat ditutup dengan jabat tangan. Najwa tersenyum tipis, sementara Prabowo menatap lurus ke kamera dengan ekspresi serius. Penonton di studio bertepuk tangan, menyadari bahwa perdebatan ini bukan sekadar wacana,
tetapi bagian dari perjalanan panjang demokrasi Indonesia.